Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa, dimanapun Anda berada, salah satu di antara buah termanis dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal kemahaindahan nama-namanya dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya adalah kita akan selalu bersangka baik terhadap semua ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan kepada manusia. Ini semua merupakan ciri keimanan yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwa dia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqatarmal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Rawah Muslim. Akan merasakan kelezatan atau kemanisan iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-Nya artinya ridho, senang, gembira dengan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan, dan selalu menyikapi segala ketentuannya dengan berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama dan sifat yang sempurna. Di antaranya adalah Fa'alul lima yurid, Maha berbuat kepada apa yang dikehendakinya. Dia adalah Ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Al-Azizul Qawiyul Matin, yang Maha perkasa, Maha kuat dan Maha kokoh. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Tapi kita pun harus ingat, bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Maha sempurna. Hikmah artinya menampakkan segala sesuatu secara tepat pada tempatnya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran menggandengkan namanya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya dengan sifat hikmahnya yang sempurna serta sifat bijaksananya yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Hadid ayat 1. Ini menjadikan seorang hamba selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena zat yang maha sempurna yang melakukan perbuatan tidak mungkin ada celahannya. Tidak mungkin ia menginginkan sesuatu hal yang tidak baik untuk hamba-hambanya. Apalagi kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna kasih sayangnya, sempurna kebaikannya. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Al-Muhsinin, yang maha sempurna kebaikannya. Dialah Al-Wahhab Al-Manan, yang maha pemberi anugerah. Dialah Al-Bar Ar-Rahim, yang maha dermawan lagi maha penyayang. Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih penyayang terhadap hamba-hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini terhadap anak bayinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah setelah ini masih ada keraguan pada diri kita tentang sempurnanya segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan bagi manusia?
Memang terkadang ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diketahui kebaikannya, membuat kita menerima dengan perasaan yang tidak enak, tidak senang atau tidak suka. Bahkan ada yang protes. Tetapi tahukah orang yang melakukan protes tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan hal tersebut dengan hikmahnya, menginginkan kebaikan yang tidak tampak pada dirinya, yang kebaikan itu justru lebih sangat bermanfaat bagi dirinya dibandingkan seandainya keinginan dirinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan untuknya. Dan juga terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita. Nah, selalulah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nama-nama indah yang Allah miliki, salah satunya adalah Al-Latif yang berarti Maha Lembut, termasuk kepada kita selaku hamba-hambanya. Akan tetapi, seringkali kita sering lupa akan kebaikan yang telah diberikan olehnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada manusia tentang ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna pengetahuannya, yang maha sempurna kehendaknya bagi kebaikan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Coba lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Dia mengetahui dan menghendaki segala hal yang terjadi kepada manusia. Terkadang kita berpikir bahwa sesuatu itu buruk bagi kita, padahal bisa saja sesuatu itu baik bagi kita ataupun sebaliknya. Dari sinilah sebagai manusia hendaknya kita untuk tahu diri, karena ternyata kita tidak mengetahui hal yang gaib dan seluruh isi alam semesta ini. Dan oleh sebab itu kita juga harus menerima takdir dengan lapang dada dan harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri akan memberikan kemuliaannya tergantung kepada sangkaan dan harapan dari hambanya itu sendiri. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Ana inda dzunni 'abdi bi. Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita perhatikan, berprasangka baik kepada Allah termasuk sesuatu keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Dalam sebuah hadis qudsi lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dan aku tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia memiliki harapan kepadanya. Dan orang yang memiliki harapan, dia mempunyai prasangka yang baik dalam dirinya. Selama hal ini masih ada dalam diri kita, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita. Saat segala sesuatu yang dibutuhkan berupa kebaikan dan pencegahan keburukan ada di tangannya. Maka siapa yang tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dia mencela kecuali kepada dirinya. Siapa yang tidak bersangka baik kepada zat yang maha sempurna kebaikannya, mau kepada siapa dia mengharapkan semua pengharapannya? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman bahwa dia adalah As-Samad?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Shadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-2. Secara bahasa as-samad diambil dari kata yasmadu ilai, yang artinya menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Karena mereka tahu yang bisa memenuhi semua kebutuhan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala, karena segala kebaikan yang diharapkan makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah buah dari hasil dan mengenal kesempurnaan nama-nama Allah, dan ini menjadikan kita untuk semakin merenungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang ini akan semakin menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan, siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang indah dan kesempurnaan sifat-sifatnya, maka bisa dipastikan bahwa dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua termasuk kepada golongan hamba-hambanya yang selalu berusaha mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifatnya untuk melahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu berprasangka dan berharapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengerahkan kita kepada sifat-sifat kesempurnaan seperti iman dan ridho kepadanya sebagai pangeran dan sifat-sifat mulia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.